Sehat Sobat Belajar, kali ini kita jalan-jalan virtual keliling dunia yuk. Mengunjungi sekolah Indonesia yang ada di luar negeri. Udah pada tahu SILN belum? Yuk, kita kenalan. SILN atau Sekolah Indonesia di Luar Negeri adalah satuan pendidikan pada jalur formal yang diselenggarakan di luar negeri. SILN merupakan komitmen pemerintah dalam menyediakan pendidikan bermutu bagi seluruh warga negara Indonesia termasuk yang berada di luar negeri. Pada awalnya, SILN atau Sekolah Indonesia di Luar Negeri diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan nasional bagi anak-anak diplomat yang bekerja pada perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. Seiring berjalannya waktu, SILN kemudian ikut memfasilitasi pendidikan bagi keluarga warga negara Indonesia lainnya yang berada di negara tersebut. Hal ini merupakan bukti kehadiran negara dalam memenuhi hak pendidikan bagi warga negara Indonesia tanpa terkecuali, termasuk anak-anak pekerja migran Indonesia. Sesuai dalam Undang-Undang Dasar 45 Pasal 31 yang berbunyi, 1. Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. 2. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Terhitung sampai tahun 2020, ada 13 sekolah Indonesia yang terdiri dari 13 jenjang sekolah dasar, 13 jenjang sekolah menengah pertama, 12 sekolah menengah atas, dan 1 sekolah menengah kejuruan. Tersebar di 9 negara, yaitu ada di Malaysia, Myanmar, Thailand, Singapura, Filipina, Mesir, Saudi Arabia, Jepang, sampai ke Belanda. Pendidikan melalui Sekolah Indonesia di Luar Negeri juga diselenggarakan untuk mendukung misi perwakilan dalam rangka memberikan perlindungan dan pengayoman di bidang pendidikan bagi warga negara Indonesia di luar negeri, memberikan pelayanan pendidikan yang bermutu, dan memperkuat juga mengembangkan persatuan, kesatuan, serta nilai-nilai kebangsaan Indonesia. Hal ini juga merupakan wujud dari dukungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia dalam visi dan misi Presiden, yaitu untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Keberadaan SILN sendiri memberikan banyak manfaat dan kemudahan bagi siswa-siswi Indonesia di sana. Apa saja kemudahan yang didapat? Kita tanya langsung yuk dengan Bapak Kepala Sekolah dari SILN di Kota Kinabalu, Malaysia, dan Kota Tokyo, Jepang. Dengan keberadaan Sekolah Indonesia Kota Kinabalu, maka akses layanan pendidikan bagi anak-anak pekerja migran Indonesia dapat terpenuhi. SIKK juga memberikan akses layanan pendidikan bagi anak-anak pekerja migran yang berada di ladang-ladang sawit melalui Community Learning Center. Dengan jumlah penduduk lebih dari 66.000 WNI di Jepang, maka karena pendidikan merupakan hak setiap warga negara, kehadiran Sekolah Republik Indonesia Tokyo merupakan salah satu amanah negara untuk memberikan akses pendidikan bagi putra-putri bangsa dimanapun berada, juga dalam rangka pengayoman dan perlindungan pendidikan serta memperkuat persatuan kesatuan, wawasan kebangsaan, dan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Nah, seperti yang dibilang Bapak Kepala Sekolah, kurikulum belajar di SILN sendiri mengikuti kurikulum yang diterima murid di Indonesia. Dan meskipun tinggal di luar negeri, gak mengurangi rasa cinta para siswa dan siswi terhadap bangsa Indonesia. Selain melakukan fungsi pendidikan, SILN pun menyediakan program dan kegiatan pengembangan untuk mampu melestarikan serta memajukan kebudayaan nasional melalui kegiatan ekstrakurikuler dan gelar budaya Indonesia di negara setempat. Bahkan, salah satu fungsi SILN adalah menjadi duta budaya yang mempromosikan bahasa dan budaya Indonesia di luar negeri. Para siswa-siswi SILN kerap tampil pada festival budaya internasional seperti yang diutarakan Kepala Sekolah dari Sekolah Indonesia Den Haag, Belanda berikut ini. Di SIDH, kegiatan gelar budaya adalah salah satu kegiatan utama yang secara rutin kami lakukan, yang dimana melibatkan peserta didik mulai dari tingkat SD sampai dengan SMA. Siswa-siswa SIDH atau peserta didik SIDH bahkan sudah sangat terkenal di negeri kincir angin ini
terkait dengan kegiatan budaya. Berbagai promosi budaya yang sering kami lakukan adalah mengisi Festival Budaya Indonesia, mengisi promosi budaya pada internasional dan lokal school yang ada di Belanda, mengisi promosi budaya pada Asian Day, dan mengisi promosi budaya di berbagai perguruan tinggi yang ada di Belanda. Pemantauan, pengawasan, pengevaluasian, dan pembinaan SILN dilakukan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam sistem pendidikan nasional yang dilakukan oleh perwakilan Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi yang melibatkan beberapa unit, yaitu Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, serta Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi. Tentu saja dengan dukungan para komite sekolah, kepala sekolah dan guru, semua demi tercapai pendidikan yang bermutu. Gimana sobat belajar? Asik kan jalan-jalan ke sekolah Indonesia di luar negeri? Yang perlu kamu ingat, dimanapun kamu berada, pendidikan adalah hal yang sangat penting dan pemerintah mendukung penuh hal tersebut. Dengan memberikan layanan, juga kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.